Halo, lagi di malam Jumat yang penuh kisah cerita horor. Di sini aku bakal cerita tentang curug terlarang yang dikunjungi oleh 4 pemuda. So, mari kita dengarkan. Di sebuah desa yang jarang masuk peta, ada sebuah curug yang tidak pernah disebut warganya. Mereka hanya menyebutnya yang di sana. Bukan karena letaknya jauh, tapi karena satu aturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu jangan menyebut nama curug itu setelah matahari tenggelam. Bukan di depan orang lain, bukan dalam hati, apalagi sambil tertawa, meremehkan. Tapi seperti biasa, larangan paling mudah memancing rasa penasaran. Dan malam itu ada 4 pemuda yang bernama Raka dan 3 temannya, yaitu Dian, Fajar, dan Raffi, memutuskan untuk camping dekat desa. Mereka mendengar rumor tentang curug terlarang di warung kopi kecil. Raka yang paling suka tantangan langsung penasaran. Paling juga cuma mitos buat nakut-nakutin anak kecil, katanya sambil tertawa. Seorang bapak tua di warung menatap mereka tanpa berkedip. Kalau kalian mau aman, jangan sebut nama itu. Jangan cari, jangan panggil, kata bapak itu. Tapi mereka kembali ke tenda. Raka setengah iseng, setengah sombong mengucapkan sesuatu yang akhirnya mengubah malam itu. Kata Raka, besok pagi kita ke curug. Belum sempat ia menyelesaikan kata itu, angin tiba berhenti. Hutan mendadak sunyi, bahkan suara jangkrik yang begitu nyaring lenyap seketika. Raffi merinding. Rak, jangan ngadi-ngadi lu. Raka tertawa kecil, tapi ada sesuatu dalam diam itu yang seolah menunggu. Lalu tengah malam, mereka terbangun karena suara air jatuh. Padahal curug itu seharusnya jauh dari tempat mereka camping. Tapi suaranya semakin nyata, semakin dekat. Lalu terdengar suara gemuruh. Suara air mengalir itu datang dari arah hutan yang gelap. Seperti ada sungai baru yang muncul hanya di malam hari. Fajar menelan ludah. Kata dia, gue rasa ini cuma hembusan angin bawa suara air dari desa. Saat mereka ingin tidur, ada suara lain yang muncul bersamaan dengan gemuruh air itu. Ada suara kesing-kesing, suara serak, seperti seorang berbicara dengan mulut penuh air. Raffi langsung menutup telinga. Itu bukan angin, kata Raffi. Lalu esok pagi, tanah di depan tenda mereka basah, seperti ada seseorang yang berdiri lama di sana. Bukan jejak binatang, bukan jejak manusia yang normal. Jejak yang memanjang, seakan diseret. Jejak itu mengarah ke jalur menuju curug. Raka tiba-tiba pucat. Kata Raka, gue cuma nyebut sedikit doang. Masa gitu doang dipanggil? Dian menatap Raka tajam. Lu yang manggil, sekarang kita dipanggil balik, kata Dian. Mereka lalu mengikuti jejak itu
Meskipun hati mereka menolak, semakin jauh masuk hutan, semakin dingin udara terasa. Saat mereka sampai, curik itu terlihat berbeda dari cerita warga. Airnya jatuh tanpa suara, hening total. Tidak ada cipratan, tidak ada aliran. Seolah air itu jatuh, tapi tidak benar-benar menyentuh tanah. Raffi bergidik. Kok gak ada suaranya? Tiba-tiba sesuatu bergerak di balik air itu. Tidak bentuk manusia, tidak bentuk hewan, tapi sesuatu yang tinggi, kurus, kulitnya basah seperti lumut, dan wajahnya seperti wajah yang orang pernah tenggelam lama. Matanya kosong dan mulutnya terus terbuka seperti sedang mengeluarkan air. Makhluk itu mengangkat tangan menunjuk ke Raka. Lalu makhluk itu berkata, "Kau yang panggil." Raka tidak bisa bergerak, bahkan untuk menjerit pun tidak bisa. Sebelum mereka sempat kabur, air dari curug itu tiba-tiba mengalir deras ke arah mereka. Bukan seperti air biasa. Air itu seperti tangan dingin yang menarik kaki mereka. Dian dan Fajar berhasil lari kembali ke hutan. Raffi mencoba menarik Raka, tapi air itu lebih cepat. Dalam sekejap, Raka terseret masuk ke bawah curug. Dan tubuhnya hilang begitu saja, tenggelam ke dalam air yang seharusnya dangkal. Yang tersisa hanya suara, "Tolong." Tapi suara yang bukan berasal dari Raka. Itu suara curug itu sendiri. Seolah air yang mengulang suara-suara yang pernah ditelan oleh curug itu sendiri. Dian, Fajar, dan Raffi akhirnya melapor ke warga. Warga tidak terkejut. Mereka hanya menggeleng. Wajah mereka pucat. Curug itu memanggil siapapun yang menyebut namanya di malam hari. Kata dari salah satu warga setempat. "Kenapa?" tanya Raffi pada warga. Bapak tua itu berjawab lirih, "Karena curug itu haus. Sejak dulu ia menelan orang-orang yang menantangnya dan mengembalikan suaranya lewat air." Raffi hanya bisa menatap hutan yang semakin gelap. Air curug terdengar samar, seperti sedang memanggil lagi. Dan sejak malam itu, warga menambah satu aturan baru. Jangan pernah pergi camping dekat desa. Kalau kalian datang bersama seseorang yang suka menantang hal-hal gaib. So, di sini kita dapat pelajaran jika kalian berpergian kemanapun, entah ke curug atau destinasi lain yang memiliki aturan tersendiri, jangan pernah sekali-kali melanggarnya atau mendapatkan kejaran yang begitu sadis. So, dari kalian adakah pengalaman hal-hal aneh yang horor? Boleh tulis di kolom komentar. Aku siap mendengarkan cerita horor dari kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next topic.